002. Saya dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan PLTU, yaitu tingginya jumlah persediaan batu bara baik secara global maupun di Indonesia, serta harga yang rendah menjadi PLTU berbahan bakar batu bara masih menjadi salah satu yang tertinggi produksinya. Dalam PLTU, batu bara digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan energi panas yang kemudian berfungsi untuk mengubah fase fluida kerja dari cairan menjadi uap. Energi kinetik yang terkandung dalam uap kemudian dimanfaatkan untuk memutar turbin yang tersambung dengan generator. Salah satu permasalahan utama dari pemanfaatan batu bara dan pembangkitan listrik adalah tingginya emisi CO2, yaitu merupakan produk sampingan dari proses pembakaran batu bara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dari kelas 04 TMSE 002 kelompok 4. Tadi presentasi yang saya bikin, saya ingin menjelaskan tentang PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, apa biasa sering disebut PLTU, adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Selanjutnya, proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahap, yaitu pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi. Kedua, energi panas uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. PLTU menggunakan fluida kerja air uap yang bersirkulasi secara tertutup. Siklus tertutup artinya menggunakan fluida yang sama secara berulang-ulang. Urutan sirkulasinya secara singkat adalah sebagai berikut. Pertama, air diisikan ke boiler hingga mengisi penuh seluruh luas permukaan pemindahan panas. Di dalam boiler, air ini dipanaskan dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Kedua, uap produksi, hasil produksi boiler dengan ketekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Ketiga, generator yang dikoppel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dan dalam kumparan, sehingga ketika turbin berputar dihasilkan energi listrik dari terminal output generator. Keempat, uap bekas keluar turbin masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air yang disebut air kondensat. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler. Demikian siklus ini langsung terus-menerus dan berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aldamakusuma. Saya dari kelompok 4 kelas 04 TMSE 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja PLTU yang biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap adalah kumpulan dari beberapa jenis mesin yang menjalankan proses konversi energi kimia dari bahan bakar fosil, yaitu batu bara, menjadi energi mekanik yang menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator dan menghasilkan energi listrik. Dengan menggunakan bahan
bakar antara lain batu bara, minyak, dan gas bumi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem kerja pembangkit listrik tersebut. Pada umumnya PLTU menggunakan bahan bakar batu bara. Batu bara dari tambang dikirim ke PLTU, kemudian disimpan ke kuliar. Dari kuliar dengan menggunakan belt conveyor dikirim ke coal bunker. Lalu dari coal bunker dengan menggunakan coal feeder dan bantuan udara. Batu bara lalu batu bara masuk ke dalam boiler. Di dalam boiler terjadi proses pembakaran batu bara yang kemudian menghasilkan energi panas di dalam boiler. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan air yang terdapat di pipa-pipa boiler dan lalu menghasilkan uap dengan tekanan dan suhu tertentu yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin. Turbin yang dihubungkan dengan generator menghasilkan putaran 3000 putaran per menit. Berdasarkan teori kelistrikan, generator tersebut menghasilkan energi yang kemudian disalurkan ke pelanggan perusahaan listrik di negara yang biasa disebut dengan PT PLN Persero. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan siklus Rankine, proses kompresi isentropik. Fluida berupa air dipompa dari tekanan rendah menuju tekanan tinggi. Proses ini dinamakan proses kompresi isentropik karena saat dipompa secara ideal tidak ada perubahan entropi yang terjadi. Proses isobarik. Air bertekanan tinggi tersebut masuk ke boiler untuk mengalami proses selanjutnya, yaitu dipanaskan secara isobarik atau tekanan konstan. Sumber panas didapatkan dari luar, misalnya pembakaran batu bara, solar, minyak bumi, biomasa, atau juga reaksi nuklir. Di boiler, air mengalami perubahan fase dari cair, kombinasi cair dan uap, serta 100% uap kering. Proses ekspansi. Proses ini terjadi pada turbin uap. Uap air kering dari boiler masuk ke turbin dan mengalami proses ekspansi secara isentropik. Energi yang tersimpan di dalam uap air dikonversi menjadi energi gerak pada turbin. Uap air yang keluar dari turbin, uap masuk ke kondenser dan mengalami kondensasi secara isobarik. Uap air diubah fasenya menjadi cair kembali sehingga dapat digunakan kembali pada proses siklus. Sekian dari saya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaakob Fadilah. Saya dari program Teknik Mesin S1. Saya dari kelas 04 TNSE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagram TS dan diagram pH untuk refrigerensi. Nah, di sini di diagram pH kondisi refrigerensi dipresentasikan pada diagram reflux terdiri jadi 5, ada kompresor, ada kondenser, ada kondenser, ada ekspansi, ada evaporator, dan refrigen atau gas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompresor refrigen gas
ditekankan rendah dikompresikan menjadi refrigen. Gas bertekanan tinggi dengan bantuan daya di luar sistem atau input power. Di sini juga ada kondensor. Kondensor ini refrigen. Gas ditekankan tinggi untuk menjadi refrigen, dicairkan dengan tekanan tetap tinggi dengan cara membuang kalor ke lingkungan sekitarnya. Di sini juga ada ekspansi. Ekspansi ini juga refrigen cair bertekanan tinggi ditaruh ke tekanannya dengan cara bentuk refrigen menjadi cairan yang bercampur dengan sedikit gas. Gelembung gas yang menjadi karena adanya penurunan tekanan. Di sini juga ada evaporator. Evaporator ini sama cair dirubah menjadi gas atau uap dengan cara menyerap kalor dari ruangan yang dikondisikan. Nah, di sini juga ada refrigen atau gas. Refrigen gas tersendiri uap kemudian dihisap oleh kompresor dan diskualifikasikan kembali. Nah, di sini juga ada diagram TS. Nah, di diagram TS tersebut siklus refrigen kompresi uap ideal merupakan kembali siklus Carnot. Dia mana lidah kerja disebut juga di refrigen harus menguap seluruh sebelum dikompresikan pada kompresor, sehingga turbin digantikan perannya oleh katup. Ekspansi bisa berupa katup, terus trefoil ataupun pipa capillaire. Nah, di sini seperti terlihat pada skema dan diagram TS di atas ada 4 proses dan terjadinya, yaitu proses 1-2, proses insentropik pada kompresor, kembali 2 atau 3, dilepaskan kalor pada tekanan konstan di kondensor pada 3-4, dan ekspansi insentropik pada katup ekspansi dan proses 4 dan 1. Penyerapan kalor pada tekanan konsisten di evaporator. Nah, di sini saya sudah mempresentasikan tentang diagram TS dan diagram TH. Di sini saya kurang lebihnya